Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, alhamdulillah para asatidzah dan para pengurus majelis taklim ya, yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya pada setiap apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan diberikannya pahala dan ganjaran sehingga kelak di yaumul akhirah dapat membuat dan menambah timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau nggak sehat ya nggak ada di sini, istirahat di rumah. Tadi keren banget MC-nya, jadi saya minder nih mau saya nggak bisa berpantun. MC-nya Masya Allah udah berapa pantun tadi keluar ya. Keren banget, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan dakwah kita, dan mudah-mudahan ya sampai pada cucu-cucu kita nanti, anak keturunan kita nanti akan meneruskan dakwah Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas seorang wanita yang sangat mulia, yang penuh dengan keberkahan. Namanya adalah Juwairiyah. Ya. Ibu ada pernah kenal? Sudah pernah dengar ya? Beliau ini adalah salah satu ummahatul mukminin. Jadi beliau ini ya adalah salah satu istrinya Rasulullah SAW. Ya, biasanya kalau istri Rasulullah itu kita ingatnya siapa? Aisyah. Kemudian siapa? Khadijah. Ada nama Juwairiyah. Ya, nama Juwairiyah binti Al-Haris. Maka kita mengenalnya insya Allah hari ini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu semuanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ummahatul mukminin. Seorang anak pengen ketemu ibunya enggak? Pengen ya Bu? Seorang anak pengen ngumpul sama ibu-ibunya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti di surga kita ketemu sama dzurriyyahnya Rasulullah SAW, berkumpul dengan ummahatul mukminin, berjumpa juga dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita nggak ada keinginan untuk bertemu dan berjumpa dengan mereka. Kenapa? Di dunia ini kita sudah nggak ketemu sama mereka. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak ketemu nih di dunia. Betul Bu? Ya. Maka nanti kita berharap ya Allah pertemukan, jumpakan ya. Kalau mau levelnya naik lagi doanya, ya Allah izinkan saya di surganya gitu ya, minimal sekapling lah sama Rasulullah. Masya Allah ya. Udah gak usah diperhatikan amal-amal kita ya Bu Isti, mau doa begitu rasanya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ya kita mau doa begitu lah Bu, malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat amalan kita, lihat ibadah kita ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatnya Al-Ghafur, Asy-Syakur, Ar-Rahim. Tadi dibaca semuanya, Masya Allah. Maka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita yakin Allah Subhanahu wa taala
ya pasti akan mengijabah doa yang betul-betul dipanjatkan dengan penuh keinginan, diupayakan untuk kita realisasikan gitu, pengen gitu. Sama kalau kita berdoa pengen sesuatu tuh effort kita, usaha kita, upaya kita pada sesuatu itu kan Masya Allah luar biasa gitu. Maka insya Allah dengan kita terbiasa berdoa ya, dan membiasakan diri berdoa, ya Allah nanti di surga pengen bersama Rasulullah, pengen berjumpa dengan Rasulullah, maka insya Allah doa yang kita ucapkan akan membuat hay'ah atau gitu amal kita, suluk kita, jalan kita di dunia ini gitu ya, direm gitu. Doa kita kan begini, jadi jalan kita gitu ya, nggak pantas kalau begono dan begini, begitu nggak maksud ya. Jadi doa kita kan maunya begini gitu ya, maka jalan yang ditempuh harusnya seperti ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita inginkan, kita berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi di surga kelak, insya Allah mengajarkan kita bagaimana cara beliau hidup ya. Maka melalui istri-istri beliau kita belajar banyak, Masya Allah, luar biasa. Kita kembali lagi pada tokoh yang ya tadi kita bicarakan. Siapa itu namanya? Juwairiyah binti Al-Haris ya. Juwairiyah binti Al-Haris ini adalah wanita yang sangat luar biasa ya. Dikatakan luar biasa bagaimana? Beliau ini adalah seorang wanita yang terbiasa hidup tumbuh dari kecil sudah jadi sultan, bahasa kita Ibu ya, sudah kaya raya, jadi hidupnya itu sudah banyak bergelimpang harta ya. Karena bapaknya ya adalah seorang pemuka tokoh, pimpinan tokoh gitu. Dan kita mulai dari lahirnya dulu ya. Masa lahirnya Juwairiyah itu, beliau lahir di tahun 14 selisih 14 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya. 14 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi kalau Rasulullah di Mekah dakwahnya 10 tahun tambah 3 ya Bu ya. Jadi kurang lebih sebelum masa Islam ya, 1 tahun sebelum masa Islam lah ya Bu ya, ini Juwairiyah itu lahir ya. Beliau ini putri dari kepala suku Bani Mustaliq. Siapa nama bapaknya? Al-Haris bin Abu Dirar ya. Selain beliau ini adalah tokoh ya, memang lahirnya di kalangan orang yang Masya Allah gitu ya. Kalau zaman dulu Bu, yang namanya tokoh atau ketua suku ini pasti mereka adalah orang yang kaya ya. Kalau nggak punya kekayaan, nggak punya status sosial ya, mereka nggak bisa menjadi ketua, nggak bisa menjadi kepala sukunya begitu ya. Jadi tokoh ini disegani oleh kaumnya. Biasa kalau jadi ketua, apa kata ketua gitu ya Bu ya. Jadi nanti pasukannya atau suku Bani Mustaliq akan ikut apa kata Al-Haris ya. Nah, Juwairiyah ini lahir dalam kondisi seperti itu, maka beliau ini terbiasa dengan hidup mewah dari kecil. Bayangin ya Bu ya, ini kita ingat dulu nih, orang yang biasa hidup mewah itu kan biasanya nggak tahu bagaimana orang hidup susah, nggak ngerti kesederhanaan, biasanya kan begitu, betul ya? Nah jadi beliau tuh mendapatkan pendidikan juga dari orang tuanya, artinya beliau adalah wanita yang terdidik ya. Dan tentu saja beliau ini wanita yang cantik jelita ya. Pernah Aisyah itu ya, cemburu juga tuh lihat Juwairiyah. Karena apa? Karena kecantikannya, Masya Allah ya. Dan bukan hanya dia memiliki kemewahan, pendidikan, kemudian secara fisik dia cantik, tetapi dia juga wanita yang memiliki akhlak yang mulia ya. Diabaikan kekafirannya, tetapi
kebiasaan dia, akhlaknya dia itu budi pekertinya sangat baik sekali. Maka tidak heran kalau banyak orang yang ingin mempersuntingnya. Juwairiyah muda itu banyak juga yang melamarnya. Dan yang menjadi suaminya adalah Musafi bin Sofwan dari Bani Khuza'ah. Nah, ini yang akhirnya mampu menundukkan hatinya Juwairiyah. Tentu saja ya, sebelum kemudian nanti dipinang oleh Rasulullah SAW. Jadi suami pertama Juwairiyah ini adalah Musafi bin Sofwan dari Bani Khuza'ah. Ya. Kemudian kalau kita kembali lagi pada dakwahnya Rasulullah SAW, nanti akan berhubungan sekali dengan kehidupan Juwairiyah. Ibu-ibu sekalian, ya, Bani Mustalik ini, ya, mereka ini memiliki kecemasan terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kita tahu bersama di masa Islam ada di Mekah, luar biasa itu ya, Masya Allah, orang-orang Islam itu disiksa, kemudian dihina, dicela, sampai mereka tuh diblokade sama orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak manusiawi ya, perlakuan orang-orang Quraisy ini diterima oleh orang-orang Muslim pada waktu itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan umat-umat Islam untuk apa? Hijrah ke Madinah. Ya. Nah, singkat cerita, kita semuanya tahu ya, peristiwa hijrah itu Masya Allah luar biasa ya. Maka perkembangan Islam di Madinah itu pun Masya Allah luar biasa ya. Kalau di Madinah itu teman-teman semuanya, ibu-ibu sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, Islam datang itu sudah membuat gentar orang-orang Yahudi, kemudian ya, suku-suku dari kalangan bangsa Arab sendiri yang mereka sebenarnya ya masih menginginkan bahwa agama mereka tetap eksis. Kenapa? Karena ketika kita melihat sejarah betapa Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah itu dalam keadaan sudah sangat banyak masyarakat Muslim di Madinah. Ya, jadi Rasulullah itu disambut dengan gegap gempita. Makanya kalau kita ingat sejarah ya, banyak kita belajar itu ada sholawat ya yang sering diucapkan atau yang sering dilantunkan. Sholawat apa Bu? Tola'al badru alaina, gitu ya. Suara saya kok nggak merdu gitu seperti yang tadi baca sholawat gitu kan. Jadi minder saya. Itu dibaca karena saking mereka itu senang Rasulullah datang ke Madinah. Karena sebelum Rasulullah datang ke Madinah, mereka hatinya sudah mendapatkan hidayah. Hampir setiap rumah orang di Madinah itu sudah tahu dan paham tentang Islam. Ada entah semuanya atau satu di antara mereka yang memeluk agama Islam. Makanya Masya Allah, Islam datang di Madinah itu penuh dengan penyambutan. Bayangin kondisi seperti ini, tentu saja orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang ya beberapa suku asli Arab yang masih merasa mereka benar gitu dengan agamanya, membuat mereka merasa apa Bu? Nggak tenang, betul? Wah ini bikin gentar gitu rasanya gitu ya, Masya Allah. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, ada 3 pilar yang dibangun oleh Rasulullah untuk menguatkan dan mengokohkan keberadaan Islam dan umat Islam di Madinah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membangun hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dikuatkan orang-orangnya, ya, orang-orang Muslim di Madinah ini agamanya betul-betul dijaga, dikuatkan. Salah satu caranya apa? Dengan membangun masjid. Jadi masjid itu
jadi tempat segala macam hal terkait dengan masalah orang Islam, wabil khusus pada penguatan akidah. Ya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam, mengajarkan syariah, gitu, mempraktekkan sholat, mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu banyak pembelajarannya ada dimulai dari masjid. Ya. Dan bukan hanya masalah itu saja, semua permasalahan umat itu dibicarakan di dalam masjid. Jadi masjid itu sesuatu yang sentral banget, sesuatu yang sangat-sangat penting ya di dalam umat Islam. Masya Allah. Jadi Bu, masjid itu sebenarnya bukan hanya sekedar simbol. Ya pada waktu itu, kalau sekarang ya seharusnya masjid itu bukan hanya sebagai simbol. Masjid itu bisa kita lihat ya bagaimana umat Islam di sekitarnya, orang-orang muslim di sekitar masjid itu berislam seperti apa, itu bisa diamati dari masjidnya. Betul nggak? Nggak usah lihatin satu-satu gedor rumah, ya kan? Terus kemudian ya bikin penelitian keluar masuk dari rumah gitu ya. Kita cukup duduk aja di masjid, ya diem di masjid misalnya 24 jam untuk memperhatikan seperti apa keimanan, keislaman dan ketakwaan orang-orang yang ada di sekitar masjid ini, begitu. Ya. Kalau masjidnya ramai, jamaahnya ramai, wabil khusus sholat subuhnya, ya itu nggak jauh beda tipis dengan sholat Jumatnya, berarti keimanan orang-orang di sekitar masjid ini itu keren, selamat. Betul nggak? Kemudian kalau masjidnya makmur, masjidnya banyak kegiatan, berarti ya umat muslim di sekitar masjid ini adalah masyarakat muslim yang peduli, ya Bu ya, yang peduli, bukan hanya dia mementingkan apa, cuman sekedar ibadah sama Allah saja. Banyak kegiatan di masjidnya. Maka kalau bahasa saya gitu ya, kita kan sering Bu keluar masuk di komplek, di masjid-masjid komplek ya, bahwa masjid kita itu adalah wajah kita. Betul nggak? Ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan masjid kita itu adalah kita, bukan hanya 1-2 orang. Di situ bisa dilihat nanti seperti apa dan bagaimana keimanan dan keislaman seseorang yang ada di sekitaran masjid. Gampang kan tuh melihatin kayak gimana Islamnya orang-orang, misalnya wabil khusus ini di larangan itu misalnya gitu. Cukup kita diam aja di masjid sini, ya kan? Lihatin bagaimana jamaahnya, bagaimana makmur dan tidaknya masjid, bagaimana perhatian umatnya, ya kan? Dengan masjid itu sudah menunjukkan bagaimana gambaran keimanan dan keislaman masyarakat di sekitar. Ya. Dan itu menunjukkan bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah kalau baik masjidnya makmur, ya berarti masyarakatnya di sekitarnya hubungan dengan Allahnya romantis. Ya kan? Apa bu bahasanya? Romantis ya. Sedikit-dikit nih orang Islam kalau romantis bahasanya kita nih kalau hubungan kita sama Allah tuh deket gitu ya. Dikit-dikit ngadunya sama Allah. Ya Allah gitu ya. Ya Allah, ya Allah gitu. Dan gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua, membangun hubungan antar sesama umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membentuk persaudaraan yang total, yang meluluhkan fanatisme jahiliyah. Dihilangkan perbedaan latar belakang dari latar belakang sosial, kemudian juga dari warna kulitnya. Gitu. Jadi nggak ada lagi batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau muslim semua beriman, mau warna kulitnya apapun itu di hadapan Islam sama. Dari keturunan mana, dari bangsa dan suku mana, kalau dia beriman, berislam, maka dia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian mau dia budak ataupun dia adalah seorang tuan, gitu ya, maka kalau dia beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama.
Dan ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun berdasarkan fondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum muslim, antum adalah saudara saya. Ya. Antum beriman, antum saudara saya. Kalau sesama saudara, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya gitu ya, yang satu sakit, yang lainnya merasakan sakit, yang satu senang, yang lainnya merasakan senang, begitu. Ya, maka sebagaimana kondisi saudara kita di Palestina, mereka sedang merasakan kesakitan yang tidak ada ujungnya, dan kita di sini pun merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Ya, maka kita umat Muslim di Indonesia ini, masya Allah, luar biasa. Karena merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya, kita ringan membantu mereka. Kita ringan untuk senantiasa berupaya untuk menunjukkan dukungan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Islam mengajarkan itu. Rasulullah sejak mendirikan negara itu sudah Rasulullah langsung menanamkan nilai-nilai persaudaraan. Maka perhatikan, kita kan cerita ya dari ustadz-ustadz kita, dari para ustadzah kita, ya. Kita tahu, kita pahami bahwa bagaimana orang-orang Ansor itu menolong saudara-saudara muhajirin itu nggak pakai hitung-hitungan, betul? Sampai ada yang menawarkan, rumahku ini loh bagi 2, betul ya? Ya. Kemudian kebunku itu, gitu ya, aku bagi untukmu, gitu. Untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ada yang bilang, aku punya istri beberapa, kamu pilih yang mana, maka aku akan ceraikan, aku kasih untuk dirimu. Di kita itu sesuatu yang gak masuk akal, betul gak ya? Kita kayak berat gitu, ya bisa mau gitu. Inilah orang yang bertindak berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masya Allah, mampu menggerakkan dan mengorbankan apa saja. Karena Allah. Ya. Sampai saya ingat tadabbur ayat di surat Ali Imran. Ibu-ibu kalau buka ya surat Ali Imran pas di juz 4 ayat yang pertama bunyinya la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ya Bu ya. Itu sampai para sahabat itu dengar kalimat atau dengar ayat itu gitu, mereka terus kemudian mencari-cari apa ya harta benda yang aku sukai. Apa sih di antara harta-hartaku yang aku cintai itu apa gitu ya. Maka datanglah sahabat Tolhah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Tolhah? Ya Rasulullah gitu ya, aku punya banyak kebun korma, yang paling aku suka itu korma yang ngadep masjid ini gitu. Ini yang paling aku suka ya. Terus bagaimana? Aku mau infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Seperti itu ya. Terus ada lagi seorang sahabat, dia bilang ya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya budak wanita. Itu budak wanita itu aku suka banget sama dia gitu. Dan kayaknya harta yang paling aku suka itu gitu ya. Ya. Terus kemudian bagaimana? Aku mau merdekakan dia gitu. Ya, sampai dicatat itu sepanjang hidupnya beliau memerdekakan 1000 budak demi transaksinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan satu ayat yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Para mufassir mengatakan albir di situ ay bermakna jannah, ya kan, atau ay bermakna al khairat, gitu ya, kebaikan-kebaikan ya. Terus kemudian ada yang mengatakan al amal as-sholih, gitu kan Bu ya. Ya, sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian sukai, yang kalian cintai. Betul kan? Ya, Masya Allah ya. Bagi kita orang awam ya kan, apa yang kita cintai Bu? Duit. Betul kan ya? Rasanya kita
ngerit aja gitu kan ya. Itu tuh rasanya deh ya kan, maju mundur kan gitu ya, dikekepin gitu dompetnya gitu ya, Masya Allah, subhanallah gitu ya. Maka ya Hasan al-Basri ringan beliau menafsirkan ayat itu adalah ayat di mana tunfikun di situ adalah infak yang bermakna apa? Zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, zakat mal. Ya zakat mal. Pokoknya zakat al-mafruḍah katanya. Ya, zakat al-mafruḍah itu kan bisa fitrah, bisa apa bu, mal, bisa macam-macam ya. Itu kata Hasan al-Basri. Ya. Aman bu, kalau zakat kita ringan keluarinnya. Benar bu ya, Masya Allah. Kemudian ini kita melihat bagaimana hubungan antar sesama umat Muslim yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dikuatkan satu dengan yang lain, ya sampai kemudian mereka betul-betul menjadi saudara. Kalau sudah menjadi saudara tuh, ya bu, nggak ada zon di sini, di hati nggak ada zon, nggak ada prasangka buruk, ya. Dan kemudian kalau saudaranya nggak kelihatan, ya kanan kiri biasanya yang duduk sama saya di sini, kok nggak kelihatan hari ini gitu ya. Itu tuh dicari, ditanya, kok tadi nggak hadir, gitu. Ya, kok tadi nggak ada, gitu. Rasulullah sering begitu sama sahabat-sahabatnya. Ya, beliau kalau habis sholat ngelihatin jamaahnya, kira-kira siapa yang nggak hadir. Nanti kalau nggak hadir sudah berapa kali, 1 kali, 2 kali, beliau akan tanya, kenapa si fulan nggak hadir? Gitu. Ya, biar tahu kabarnya, kondisinya. Jangan sampai kita abai sama saudara kita. Sudah nggak hadir di majelis taklim berkali-kali, nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanyain, nggak ada yang apa bu, nengokin, ya kan? Kalau nggak ada yang peduli, nggak ada yang nengokin, nggak ada yang ini, itu saudara nggak pun namanya. Ya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membangun hubungan umat Islam dengan umat-umat non-Muslim. Ya, bukan hanya mempersaudarakan umat Islam saja, tetapi kemudian Rasulullah juga membangun hubungan yang baik dengan umat-umat non-Muslim. Caranya bagaimana? Menetapkan prinsip-prinsip toleransi dan amnesti. Dulu nggak pernah ada di situ di lingkungan masyarakat. Kemudian sekarang gitu ya, dengan adanya Rasulullah SAW gitu, ya maka itu dibangun. Ya, maka ya lingkungan yang dulunya sangat fanatisme dan egois, ya fanatisme terhadap keyakinannya yang salah, ya agamanya yang salah gitu ya. Kemudian mereka juga egois gitu. Maka pelan-pelan mereka terwarnai dengan apa? Dengan Islam. Masya Allah. Ini dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian maka Islam kelihatan banyak sekali majunya. Betapa pesatnya Islam di Madinah, gitu ya. Nah, kembali kepada apa? Kecemasan dan perlawanan Bani Mustalik terhadap Islam ini. Ini lama-lama kok Islam semakin banyak menaklukkan, gitu kan ya, suku-suku dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitaran Arab. Ya. Maka, ya wabil khusus Al-Haris ini, ya dia merasa cemas dengan keberadaan Islam. Apa yang dilakukan? Yang pertama, ya, dia banyak melakukan kampanye kepada sisa-sisa suku Arab yang masih kafir. Dia battle ke sana kemari gitu kan, untuk menggabungkan fikrah. Fikrahnya apa namanya? Dia berdialog, diskusi sama yang lainnya. Ini kira-kira gimana nih Muhammad nih dengan keislamannya, dengan orang-orang Muslim yang semakin lama semakin banyak gitu ya. Banyak itu dibahas ya. Dia datang ke sana, datang kemari, datang ke sana kemari, itu untuk apa? Untuk membendung dakwahnya Islam, supaya mereka punya kesepakatan ya, bagaimana caranya supaya Islam ini tidak berkembang. Kemudian apalagi yang dilakukan adalah mempersiapkan perlawanan dan perang terhadap Islam. Kalau sudah ngobrol, diomongin, kira-kira kalau musuh yang ngomong gimana bu? Ya kan? Yang buruk-buruknya kebakar kan bu ya? Yang sudah sebenarnya pengennya adem-adem saja, menerima kesepakatan dengan ya Rasulullah dan umat Islam,
karena dikomporin, dibahas, diajak, gitu, maka akhirnya bagus kebakar juga. Ya. Maka terjadilah peperangan. Ya, pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kan prosesnya dia sampai 6 tahun itu kan lama ya Bu ya. Mereka menggalang kekuatan, kemudian mereka cari-cari teman, itu luar biasa. Ya. Nah, singkat cerita, peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Muslim, Islam yang menang. Ya. Dari peperangan tersebut, ya, salah satu yang menjadi korban meninggal itu adalah Musafi bin Sofwan, yaitu suaminya Juwairiyah, yang termasuk salah satu pasukan dari Bani Mustalik. Ya. Dia terbunuh di dalam peperangan itu. Jadinya Juwairiyah janda. Maka ada sekitar 700 orang dari Bani Mustalik yang menjadi tawanan bagi umat Islam, termasuk Juwairiyah. Jadi sudah ditundukkan, ya, sudah ditaklukkan Bani Mustalik. Sisa dari pasukan yang tadi, ya, menghadapi pasukan Muslim, semuanya nanti menjadi tawanan perang. Jadi tawanan perang itu banyak banget, berapa? 700 orang. Ya, 700 orang. Masya Allah. Dan 700 orang itu di dalam Islam itu dibagi-bagi, Bu. Karena kalau tawanan perang itu dalam Islam nanti menjadi budak. Ya, zaman dulu begitu. Ya, zaman dulu begitu. Kalau jadi budak dalam Islam ada aturannya, diperlakukan dengan baik. Ya. Tidak boleh diperlakukan seperti layaknya binatang, nggak boleh dieksploitasi. Ya, tapi kita harus paham nih bahwa ini adalah manusia yang dia memiliki ya, kesamaan dengan kita. Ya, maka orang-orang Muslim itu memahami. Ya, jadi sebenarnya di negara manapun, di wilayah manapun, ketika Islam datang kemudian menaklukkan satu wilayah itu, ya, mereka senang dipimpin oleh orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam punya aturan-aturan. Di dalam Islam itu punya aturan bagaimana memperlakukan negara yang ditaklukkan dan wilayahnya bagaimana. Ya. Maka teman-teman semuanya, ibu-ibu sholihah, ya, Juwairiyah ini dapat bagian, ya, dia ikut dengan Sabit bin Qais bin Syammas. Ini menarik nih. Yang menceritakan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi ketika dibagi-bagi ini tawanan ada 700 orang tadi gitu. Dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa orang Muslim dari pasukan orang Muslim itu tidak ada yang terbunuh di tangan musuh. Alhamdulillah. Ya, ada satu yang terbunuh, itu pun terbunuh di antara temannya sendiri karena disangkanya itu musuh begitu. Jadi pasukan Muslim pada waktu itu di tahun ke-6 Hijriah itu udah kuat banget, luar biasa gitu ya. Nah, itu terbuktilah dari peperangan-peperangan yang dilalui oleh pasukan Muslim. Nah, kemudian kita kembali nih ke ceritanya Juwairiyah yang dia dapat bagian ikut dengan siapa, Bu? Sabit bin Qais bin Syammas, ya. Nah, ketika dia jadi budaknya Sabit bin Qais ini, gitu ya, dia mengajukan mukatabah. Apa mukatabah? Mukatabah adalah perjanjian merdeka. Dia minta tuh sama Sabit bin Qais. Ini cerita nih, Aisyah cerita begini. Aku kaget ketika tiba-tiba aku melihat Juwairiyah ada di depan rumahku, begitu. Ya, dia bawa tuh surat mukatabah dulu, ya kan? Yang dia perjanjian supaya nanti dia dimerdekakan. Ya, kenapa? Karena ya alasannya banyak Juwairiyah ini. Ya, nanti disampaikan kepada Rasulullah. Ya, maka apa yang dilakukan Juwairiyah ada di depan rumahnya Aisyah? Dia bilang ingin ketemu sama Rasulullah, gitu. Ya. Kemudian ya dipertemukanlah dengan Rasulullah SAW. Juwairiyah bilang, ya Rasulullah, aku ini wanita terhormat. Dia bilang gitu.
Aku ini wanita terhormat, aku wanita terdidik, aku wanita yang cerdas. Ya. Kemudian aku juga anaknya kepala suku, ya, aku anaknya Al-Haris. Ya, maka aku meminta supaya ada perjanjian di antara kita untuk memerdekakan aku. Maka dia tulis itu di dalam surat Mukatabah itu. Jadi perjanjian entah nanti berapa lama dia menjadi budak, tapi suatu saat dia harus dimerdekakan. Gak boleh selamanya jadi budak. Ini wanita yang, ini kalau nggak cerdas nggak begini kan dia, Masya Allah itu, dengan kecerdasannya itu dia cari cara bagaimana mengangkat derajat apa sukunya dan bangsanya. Ya, maka dia berdiri di hadapan Rasulullah. Ya, maka kemudian Rasulullah mendengar itu. Ya, dia lihat kemudian baginda Nabi SAW menawarkan kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, ya maukah engkau aku ganti apa yang kamu inginkan itu, mukatabah itu, ya kan, dengan sesuatu yang lebih baik, begitu, dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian ditanya, apa yang lebih baik itu, begitu, dan dijelaskan sama Rasulullah, tidak perlu kamu pakai mukatabah, ya nggak perlu pakai perjanjian yang tertulis, ya, tapi kamu maukah kamu aku pinang dijadikan istri, ya, dijadikan istri. Juwairiyah tuh Bu, dengar Rasulullah bilang begitu, langsung dia mau. Ya kita mau gitu kan, bahasa kita. Ya, siapa yang bakal menolak Rasulullah SAW? Betul nggak Bu ya? Lihat Rasulullah itu sudah senang begitu ya. Maka Juwairiyah nggak pakai mikir lama. Ini juga menunjukkan kecerdasan Juwairiyah. Dia nggak pakai mikir lama, dia langsung bilang mau, begitu. Oke, mau. Akhirnya mukatabahnya itu ya tidak diperdulikan lagi. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian mengirim ya harta untuk memerdekakan Juwairiyah, dikirim kepada Sabit bin Qais. Jadi dia ditebus. Itu Rasulullah Bu, Masya Allah ya. Karena ini bagiannya Sabit bin Qais, Rasulullah nggak semena-mena. Ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Rasulullah, tinggal bilang aja, ya nggak Bu? Tinggal bilang aja sebenarnya ya. Dan ini udah ya untuk aku gitu, tinggal bilang aja begitu, pasti dikasih. Tapi Rasulullah tidak begitu. Jadi nggak mentang-mentang tiba-tiba Rasulullah melihat Juwairiyah yang begitu cantik mempesona kemudian mau dinikahin, tidak. Ada apa Bu? Ya, ada kejadian gitu yang mesti kita pahami di sini, gitu ya. Bagaimana Juwairiyah itu negosiasi, kan begitu ya Bu ya. Terus bagaimana kemudian nanti Bu kelanjutannya, Masya Allah. Akhirnya tadi disampaikan Rasulullah SAW mengirimkan harta untuk memerdekakan Juwairiyah kepada Sabit bin Qais. Ya, maka diterima oleh Sabit bin Qais. Setelah merdeka, kemudian apa? Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Juwairiyah. Masya Allah. Nah, dampaknya ini apa? Dampaknya, Masya Allah luar biasa. Dari pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidah Juwairiyah, ya, kemudian Sayyidah Juwairiyah menjadi Ummahatul Mukminin, tersiarlah kabar di seluruh Madinah. Sekarang Juwairiyah telah menjadi istri Rasulullah. Dia menjadi Ummahatul Mukminin. Itu langsung tersiar kabar. Jadi Bu, ya kasih tahu suaminya, kalau nikah lagi jangan pakai rahasiaan. Betul ya Bu ya? Kalau mau nikah lagi gitu ya. Karena Rasulullah yang dilakukan begitu. Tidak pernah Rasulullah itu merahasiakan pernikahan beliau. Pernikahan dengan siapapun tidak ada yang dirahasiakan, nggak ada yang disirikan. Ya, sir itu artinya apa Bu? Ya, sembunyi, ya kan? Pelan-pelan, sembunyi, nggak ketahuan sama orang lain, gitu kan? Nggak ada. Dalam sejarah Rasulullah itu menyembunyikan pernikahannya. Itu diketahui oleh semua istri-istri beliau dan diketahui oleh
seluruh umat Islam, diketahui oleh orang-orang mukmin. Ya, maka harusnya begini nih, orang yang mau poligami itu begitu, ya kan Bu ya? Itu namanya apa Bu? Ya, adil tuh begitu. Ya, salah satu bentuk adil tuh begitu, nggak sembunyi-sembunyi. Ya. Dan masya Allah, kemudian imbasnya apa? Imbasnya adalah ketika para sahabat tadi yang didapati mereka punya tawanan dari Bani Mustaliq, ya kaumnya Juwairiyah, mereka menganggap ini Juwairiyah kan, ya Sayyidah Juwairiyah ini kan ketua suku kalau bapaknya meninggal, ya kan, bapaknya tadi ketua sukunya, betul nggak Bu ya? Terus kemudian berarti ini kan, ya kan, penerusnya ketua suku gitu. Jadi Rasulullah berbesan dengan mereka semua ini, berbesan dengan satu kaum ini. Maka mereka menganggap tidak layak mereka menjadikan besan Rasulullah sebagai budak. Maka mereka dengan serentak membebaskan 100 keluarga yang mereka tawar. Itu dimerdekakan, masya Allah. Itu dampak dari pernikahan Sayyidah Juwairiyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa komentar Aisyah? Didengerin Bu, komentar madunya. Ya Bu ya, Aisyah kan madunya, ya kan? Apakah marah, sebel, cemburu yang melahirkan hasud? Oh tidak ada. Istrinya Rasulullah, istri-istri Rasulullah itu wanita-wanita pilihan Allah. Jadi nggak ada yang namanya hasud, ya. Kemudian gitu ya, kecemburuannya melahirkan nama Bu, keburukan dan hasadnya tidak ada. Maka perhatikan apa komentar Aisyah. Beliau bilang, aku tidak pernah tahu ada wanita yang memberi berkah kepada kaumnya dari Juwairiyah. Masya Allah. Jadi bahasa kita tuh gini, nggak ada perempuan yang lebih berkah ketimbang Juwairiyah, ya kan? Berkah untuk kaumnya karena pernikahannya tadi, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuat kaumnya tadi dimerdekakan dari perbudakan. Dan itu masya Allah Bu, ya, dengan melihat betapa indahnya akhlak para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, mereka akhirnya apa? Masuk Islam berjamaah. Luar biasa. Maka Sayyidah Juwairiyah itu dapat pahala dari kaumnya itu, dari keislaman kaumnya itu. Berapa banyak itu, masya Allah, 100 keluarga. Masing-masing keluarga udah punya anak, udah punya cucu, udah punya macam-macam. Begitu ya, luar biasa. Itu yang namanya berkah, ya, keberkahan yang luar biasa. Jadi ibu-ibu ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala, ya. Orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan tanpa mengurangi pahala orang tersebut, betul nggak? Sama kayak kita sekedar masjid di mana, cuma tangan gitu, nunjuk sana, gitu dong. Ini pahala Bu, ya. Maka kadang-kadang kita tuh suka mikir-mikir itu nge-share kebaikan gitu kan ya. Oh di sana tuh ada taklim gitu, ayo kita hadir. Itu kadang-kadang suka gak enak, suka pakai wah gitu kan ya kita. Padahal kalau teman kita tahu di situ ada kegiatan baik, itu dari kita share, ya kan? Ya, beritanya atau flyernya, undangannya itu dari kita. Datangnya dia itu menghantarkan pahala untuk kita. Masya Allah, sesederhana itu, ya. Dan masya Allah itu adalah satu amalan yang mendatangkan keberkahan. Kita tidak pernah tahu orang datang ke masjid untuk taklim itu pahalanya seberapa dan apa saja yang dia lakukan. Betul nggak Bu? Ya, satu orang yang hadir di majelis taklim, ya, belajar ilmu agamanya Allah, pahalanya lebih banyak daripada sholat berapa Bu? 1000 rakaat. Masya Allah, baru itu datangnya, baru dia ikutan taklimnya. Belum lagi ketika dia taklim tadi pas berangkat, dia niatnya apa? Ya, niatnya ingin iktikaf.
sembari taklim, sembari iktikaf. Orang yang iktikaf 1 jam iktikaf pahalanya berapa tuh? Masya Allah, betul nggak? Belum lagi dia baca Quran misalnya dan mendengarkan orang yang membaca Al-Quran bersolawat, ikut bersolawat, udah berapa banyak itu pahalanya? Masya Allah. Maka jangan kita merasa meremehkan ajakan kebaikan, walaupun cuma sekedar share gitu ya Bu ya. Ayo datang, tegur teman kita, ayo ikutan yuk gitu. Masya Allah. Ya, insya Allah akan mengalirkan pahala jariah untuk kita. Ya, ini cerita Juwairiyah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada sedikit pun rasa hasut pada diri Aisyah kepada madu-madunya, tidak ada. Ya. Dan Aisyah memuji Juwairiyah dengan kalimatnya yang indah tadi. Nggak pernah aku lihat seorang wanita yang membawa keberkahan untuk kaumnya selain daripada siapa Bu? Juwairiyah. Masya Allah. Ya, maka kemudian kehidupan Juwairiyah menjadi ummahatul mukminin itu penuh dengan kebahagiaan. Saya tadi menyampaikan, Ibu ingat-ingat ya, Juwairiyah itu hidup dalam kegelimangan harta. Betul nggak? Masih ingat ya Bu ya? Dari kecil lahir dia sudah menjadi anak dari seorang tokoh yang berpengaruh, jadi ketua suku. Ya. Jadi kebayang setiap kali dia keluar bagaimana orang menghormati, menghargainya, bagaimana kemudian sehari-harinya gitu ya, penuh dengan kemewahan. Tapi Masya Allah, ketika beliau menjadi istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu semua bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah istri-istri beliau, mengajarkan hidup yang sangat sederhana, ya, dan memiliki banyak sekali aturan. Dan aturan-aturan itu bisa dilihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah menyampaikan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Masya Allah. Ini ayat untuk mereka istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan arti dari ayat tadi? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Janganlah kamu berhias bertingkah seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Gitu. Jadi ummahatul mukminin ini banyak batasan Bu. Ya, batasannya adalah masalah hijab, harus lebih banyak di rumah, nggak boleh keluar, ya kan? Tanpa ada tanpa bersama dengan Rasulullah atau dengan mahramnya. Kemudian tidak boleh bertabaruj sebagaimana ya bertabarujnya orang-orang jahiliyah gitu ya. Berlebihan di dalam penampilan. Kurang lebih begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan mereka wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Ya, tunaikanlah zakat dan kemudian patuhlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an ini Bu, sebenarnya perintah khusus tetapi hukumnya bisa untuk umum. Betul? Jadi kita yang namanya orang muslimah, ya, wanita muslimah, rujukannya kita adalah istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Role modelnya harus mereka Bu. Ya, semampu dan sebisanya kita. Ya Bu ya, semampu dan sebisanya kita. Jadi kalau wanita muslimah itu merujuk pada ayat ini, ya. Jangan sering-sering keluar rumah, apalagi pada hal yang tidak bermanfaat. Keluar rumahnya kita itu adalah sesuatu yang membawa kebermanfaatan.
Ima dia mencari kebermanfaatan atau menyebarkan kebermanfaatan. Paham gak Bu? Kita keluar rumah tuh tujuannya untuk itu, ya. Kita keluar rumah untuk sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Untuk sesuatu yang bermanfaat. Apakah kita nyebarin manfaat atau kita mencari manfaat? Itu. Kalau enggak, diam aja di rumah, ya. Itu lebih menyelamatkan kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya heran ada wanita muslimah yang dia bilang, "Saya tuh Ustazah kalau di rumah gak betah. Bawaannya pengen jalan aja gitu." Jangan nunjuk orang lain dulu, jangan. Kaki kayaknya rasanya apa Bu? Gatel gitu. Bener loh, kaki rasanya gatel, pengen kemana-mana gitu. Masya Allah, itu aktivis gitu. Ya, aktivis. Tinggal dia nyari kegiatan yang itu menghantarkan kepada keberkahan. Ya, maka keluarnya adalah sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Maka Ustazah, saya mondar mandir nganterin anak saya. Nah, itu kan ya kebaikan kan Bu. Terus kesana kemari nyari ilmu apa? Kajian, ya. Sesekali lah refreshingnya, betul nggak ya? Sesekali boleh, nggak dilarang, ya. Sesekali, ya. Jangan setiap hari refreshing terus katanya. Ya, muterin satu mall ke mall yang lain, gitu ya. Ya Allah, hari ini ke mall mana, besok ke mall mana, besok lagi ke mall mana. Dia nggak kenal namanya hari libur. Ya pokoknya semua hari dia libur katanya. Subhanallah. Kasihan suami kita ya Bu ya, kasihan suami kita. Ya. Nah ini wanita muslimah itu merujuknya kepada siapa Bu? Ummahatul mukminin. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Begitu juga kalau berpenampilan, ya. Berpenampilan yang baik. Jangan menyolok, sesuai saja dengan kaidah fikih yang kita pahami. Bagaimana perintahnya syariat? Nah itu yang kita upayakan untuk kita sempurna dalam berpenampilan. Begitu ya Bu ya? Nah, kemudian di ujung ayat ini Allah menyampaikan tadi ya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ada kalimat ahlal bait itu yang menunjukkan ayat ini untuk siapa? Ya, ummahatul mukminin. Kata Allah, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, ya. Wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Masya Allah, wanita yang suci, para ummahatul mukminin itu begitu. Maka diajak oleh Rasulullah SAW hidup dalam kesederhanaan. Mereka samina wa ata'na kepada suaminya, gak ada protes-protesnya. Betul. Bahkan ya Sayyidah Aisyah itu pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, beliau mengenakan gamis yang bolong dan itu ada tambalannya. Tambalan bolong itu apa namanya? Baju beliau itu beliau tambal. Kelihatan, tambalannya itu kelihatan. Itu ummahatul mukminin, Aisyah. Ya, Aisyah Bu. Wah kalau kita, aduh, ya kan, sedikit sobek aja, sedikit sobek di pundak itu udah, ya kan, udah jadi lot buat kita. Ya. Nah, sekarang mah bukan cuman pas Idul Fitri kita beli gamis, betul nggak Bu? Zaman dulu tuh saya ingat waktu kecil-kecil tuh malam Lebaran doang kita beli baju baru, betul ya? Masih ingat ada yang senasib seperti saya? Sama. Ada ternyata ya. Dulu zaman kecil-kecil kita dia zaman masih ya. Kalau nggak Lebaran nggak beli apa Bu? Nggak beli baju baru gitu. Ya sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah ada aja rezeki baju baru, betul nggak Bu? Ya minimal sebulan sekali ada aja tuh baju baru di lemari kita, betul nggak? Ada yang setiap hari pakai. Hari ini pakai, besok pakai lagi. Dilihatin apa tuh nih? Baju baru. Masya Allah. Kalau enggak gamis, apalagi baik jilbab baru, ya kan? Kalau enggak gamis, enggak jilbab, apa Bu? Terus pokoknya ada aja yang dibeli.
Betul Bu, ini perempuan tuh suka begitu ya. Alhamdulillah, yang penting ada rezeki aja Bu ya. Alhamdulillah. Yang nggak dilarang Bu, nggak dilarang ya, nggak dilarang. Yang penting itu bermanfaat dan kita ya mencoba meneladani Rasulullah SAW dan istri-istrinya. Bagaimana Aisyah, Masya Allah. Aisyah itu pernah Bu, ya kan? Ini Juwairiyah juga Bu, termasuk nih orang yang sangat dermawan. Jadi istri-istri Rasulullah itu dermawan, ya kan? Aisyah tuh dikasih, ya kan? Dikasih apa Bu? Dinar apa dirham gitu ya? Sama khalifah pada waktu itu satu nampan. Yang Umar dia kirim itu satu nampan, satu baki. Tentu lebih besar daripada ini, satu baki gitu ya. Itu penuh dengan dirham. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, itu dalam keadaan beliau bajunya tambalan dan dalam keadaan beliau itu puasa. Dapat duit segitu banyak, itu langsung ya dia bagi-bagi kepada ya kan masyarakat Madinah. Dia bagi-bagi sama orang, bagi-bagi itu sama pembantunya yang pegang itu. Ya kan nampan, dia yang ngasih ngambilin bagi-bagi sampai habis. Sampai habis. Gak ada wanita kayak gini. Ini gak kelasnya kita banget gitu ya Bu ya. Kita ya gak kelasnya beliau banget gitu kan ya. Masya Allah. Malu kita kalau cerita ini ya. Beliau sampai habis. Sampai habis di bagian emas yang terakhir, kepingan emas yang terakhir itu ya, dikasih udah selesai, baru diingetin sama pembantunya. Ya Aisyah, ya Ummahatul Mukminin, itu ya Sayyidah, nanti buka puasa pakai apa? Nanti buka puasa pakai apa? Baru dia bilang gini, ya kok kamu baru ngingetin? Udah habis gitu ya. Aku lupa untuk nyisihin buka puasa nanti. Ya sudahlah, kita buka puasa dengan yang ada saja. Ya Allah Bu, habis bagi-bagi duit buka puasa sama roti kering. Kebayang lah Bu kayak gimana itu. Ini kayaknya sebenarnya kita tidak kelasnya banget sama para sahabat, sama Habibah, sama istrinya Rasulullah. Tapi paling enggak, ini kita punya teladan yang seperti itu. Betul ya? Ya, minimal walaupun nggak semua, adalah harta kita yang kita sisihkan untuk saudara-saudara kita. Wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina. Betul ya Bu? Nah kemudian apalagi beliau orang yang rajin berpuasa. Ya, Rasulullah sampai pernah menyuruh Juwairiyah itu membatalkan puasanya gara-gara Rasulullah ngedapetin Juwairiyah puasa di hari Jumat. Rasulullah tanya, "Hai Juwairiyah, kemarin apakah kamu puasa?" "Tidak," kata Juwairiyah. "Terus besok kamu mau puasa juga nggak?" "Enggak." Ya, ini hari Jumat kata Rasulullah, maka batalkan saja puasa sunnah. Itu saking rajinnya apa? Juwairiyah itu puasa. Ya. Kemudian yang ketiga kemuliaannya Juwairiyah ini adalah beliau tuh rajin bertasbih. Kalau sudah duduk Bu, ya kan, duduk beliau tuh bertasbih, ya, zikir apa aja dia zikirin itu dari pagi. Rasulullah tuh lihat pagi mau keluar ke masjid gitu ya, dia sudah duduk di tempatnya. Kemudian Rasulullah datang dari masjid. Rasulullah kan biasa kalau sudah selesai duha, ya kan Bu ya. Kemudian beliau jalan, muter, kemudian beliau ya menyapa istrinya satu-satu disapa, di absen, didoain. Beliau melihat Juwairiyah itu masih duduk di tempat yang sama, masih berzikir gitu, betah banget. Ya kan, Masya Allah. Kita ngaji satu halaman aja udah gitu ya. Masya Allah. Enggak lah Bu Isti, kalau satu halaman betah ya. Berapa halaman Bu yang sudah mulai gitu. Ibu berapa halaman udah mulai gini gitu. Ya, sejus Bu Isti. Ya, sejus tuh rasanya mata udah mulai pegel-pegel gitu. Iya begitu. Ya, sejus berapa jam kira-kira? Sejam ya. Itu sejam udah, ya Allah, kaki udah lonjor selanjutnya. Yang tadinya ke arah kanan ya, kemudian berubah ke arah kiri. Yang tadinya nggak pakai bantal jadi ambil bantal gitu. Masya Allah, sejam itu udah lama banget menurut apa kita, betul ya Bu ya, untuk betul-betul duduk diam pikir. Ya ini Juwairiyah sampai zuhur Rasulullah lihat Juwairiyah masih duduk di situ. Akhirnya apa sama Rasulullah? Ini catat ya Bu ya.
dengerin ingat-ingat. Ya kalau nggak nyatet juga alhamdulillah ini ada banyak kamera. Ya nanti bisa diputar lagi. Hei Juwairia, aku kasih engkau satu bacaan tasbih yang itu ya timbangannya sama seperti kamu bertasbih sepanjang hari tadi. Ya, kamu berzikir sepanjang hari ini, kalau kamu baca tasbih ini, ya kan, maka itu pahalanya sama. Ya, apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dibacanya berapa kali? 33 kali. Bukan cuma sekali, tapi berapa kali? 33 kali. Ya. Bu, 33 kali banyak banget. Boleh gak dikurangin, Bu? Ya. Oke, diulangin ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Coba bareng-bareng ya kita baca ya. Nah, saya dulu nanti ibu-ibu ikutin ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Satu baris bareng-bareng. Bisa ya? 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu menurut Al-Qastalani, zikir ini itu mengandung 4 elemen utama yang meliputi 1, hitungan jumlah makhluk. Jadi Bu, kalau kita berzikir dengan menggunakan ini, itu ya sama dengan gitu ya, pahala zikir semua makhluk yang Allah ciptakan. Insyaallah. Ya, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhlukmu ya Allah. Masya Allah. Ya, kita bertasbih cuma 33, begitu ya. Tapi Masya Allah, itu sama dengan bilangan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bertasbih. Masya Allah. Kemudian keluasaan ridhonya Allah, wa ridho nafsihi. Ya, itu luas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Yang ketiga, timbangan arsy-nya, wa zinata arsy. Kita tahu arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, luas banget. Ya, wa midada kalimatih, dan jumlah kalimatnya. Jadi seakan-akan kita berharap tasbih yang diungkapkan itu meliputi semua aspek tadi yang disampaikan. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, kamu cukup berzikir dengan ini, maka kamu seperti orang yang berzikir sepanjang hari. Kan kita nggak bisa kayak Juwairiyah begitu Bu, duduk tahan sampai berjam-jam, betul Bu? Ya, maka kita dikirim Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. 1, pakai tasbih, mau tasbih di digital atau mau apapun, atau pakai bilangan ini boleh ya. Kemudian ya, ini zikir atau tasbih yang diajarkan Rasulullah SAW untuk Juwairiyah dan boleh kita amalkan bersama. Ya. Apakah pahalanya sama seperti Juwairiyah mengamalkannya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Asalkan kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan memberikan pahala ya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka mudah-mudahan nanti kita hafalkan ini bareng-bareng. Kemudian terakhir dari kisah ini adalah
teman-teman semuanya, ibu-ibu yang sholihah, bahwa Juwairiyah meninggal dunia pada usia, Masya Allah, usianya dikasih panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 70 tahun. Beliau meninggal pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, dan beliau dimakamkan di Baqi. Pada waktu itu disolatkan oleh banyak, hampir seluruh penduduk Madinah, dipimpin langsung oleh gubernurnya, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Enak benar kita ya punya gubernur yang bisa pimpin sholat, betul gak ya? Punya gubernur, punya wali kota, ya kan? Yang sama-sama memiliki agama yang baik, insya Allah ya bisa menjadi kebanggaan kita. Nah ini contohnya adalah siapa Bu? Marwan bin Al-Hakam, ya, Ummahatul Mukminin yang meninggal. Dia langsung menjadi apa? Imam, ya, sholat apa? Sholat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hari ini kita banyak mengambil hikmah dan ibrah dari cerita Juwairiyah binti Al-Haris, salah satu ummahatul mukminin yang menjadi teladan. Jadi ibu-ibu, ya, kita tahu bersama ya, di antara para istri-istri Rasulullah SAW ini ternyata banyak yang dari kalangan orang-orang yang kaya raya. Tetapi ternyata Masya Allah mereka mau hidup bersama Rasulullah dengan bahagia, hidup menjadi istri Rasulullah SAW dengan penuh kesederhanaan, dan bahkan ya mereka di antara mereka istri-istri Rasulullah ini tidak segan untuk mengeluarkan hartanya demi agama ini. Mudah-mudahan ini akhlak yang bisa kita tiru, kecerdasan, ya, sopan santun, kebaikan, kesederhanaan, kedermawaan, ya kan, dan hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebahagiaan Juwairiyah mudah-mudahan menular dan mengalir untuk kita semuanya. Allahumma yarhamna. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza ya Rabbana wa ansur ikhwanana wal muslimina fi Palestin ya Allah ya Rabbana wa ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli anha'il alam. Allahumma la tada'ana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Rabbana waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina waj'alil Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'alna min ahlika waj'alna min ahlil Qur'an wa min dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban